Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, Guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur penyetelan katup pada engine tipe inline 4 silinder 8 valve tipe OHV overhead valve dan DOHC double overhead camshaft. Oke. Pokok pembahasan pada video kali ini yang pertama adalah analisa perawatan mekanisme katup. Jadi sebagai mekanik itu harus bisa menganalisa. Kemudian alat dan bahan yang nanti akan digunakan dalam melakukan penyetelan katup. Kemudian prosedur penyetelan katup. Ya, jadi hanya ada 3 pokok pembahasan supaya lebih mudah dipahami. Pembahasan yang pertama yaitu analisa perawatan mekanisme katup. Jadi engine itu ya di mekanisme katupnya memiliki celah antara pendorong dan katupnya. Jadi katup itu digerakkan secara mekanis dengan gerakan pendorongan. Ya, ini ada yang kalau tipe OHC itu dia didorong oleh rocker arm, dan kalau yang tipe DOHC yaitu dia didorong langsung oleh camshaft ya, karena camshaftnya di atas. Nah, celah katup ini ya, dengan seiring pemakaian engine dia akan terjadi perubahan ya, celah katupnya tidak standar ya, ada perubahan. Maka dari itu tugas mekanik harus melakukan perawatan ya, yaitu standarisasi celah katup. Nah, tentunya ada efeknya jika celah katup terlalu rapat dan celah katup terlalu renggang. Nah, jika celah katup terlalu rapat, tentunya ini akan berbahaya pada komponen mekanisme katup ya. Karena jika terlalu rapat, otomatis pembukaan katup akan lebih awal ya. Pembukaan katup akan lebih awal. Kemudian yang dikhawatirkan jika memang terlalu rapat dan sampai menempel, ini akan terjadi kebengkokan pada katup ya. Ini yang dikhawatirkan. Kemudian celah katup terlalu renggang, biasanya akan timbul suara berisik pada engine ya. Jadi engine itu akan terlalu berisik karena pukulan dari rocker arm atau camshaft yang terlalu keras membentur katup karena terlalu renggang jauh. Kemudian otomatis kinerjanya juga tidak terlalu bagus engine-nya ya. Konsumsi bahan bakar juga berbeda, performa mesin juga berbeda. Nah, untuk teman-teman siswa ya, silakan dia lakukan analisa lebih dalam lagi ya. Bapak hanya menyebutkan contohnya saja, analisa celah katup terlalu rapat, celah katup terlalu renggang. Silakan dilakukan analisa lebih dalam lagi, apa efeknya jika celah katup terlalu rapat dan terlalu renggang ya. Silakan tulis nanti di kolom komentar. Kemudian alat yang digunakan ya, ini pembahasan yang kedua. Yang pertama itu adalah kunci ring. Kunci ring ini digunakan untuk memutar puli poros engkol. Biasanya ukuran 19 atau ukuran 21. Kemudian kunci soket ini bisa digunakan untuk membuka cover head cylinder ataupun digunakan untuk memutar poros engkol juga bisa. Nah, kunci ring ini juga untuk mengendurkan baut penyetel dan mengencangkan baut penyetel. Obeng atau screwdriver ini digunakan untuk memutar penyetel ya, penyetel katup. Jadi untuk merapatkan dan mengendurkan, merenggangkan katup, ya digunakan obeng ya, biasanya obeng min. Kemudian fuller gauge ya, ini adalah alat pengukur celah ya.
Kemudian kain majun ini untuk membersihkan engine dari oli. Itu saja sih alat yang digunakan. Kunci ring yang digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut nyetel itu biasanya ukuran 12. Itu alat yang digunakan. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah prosedur menyetel. Nah, jadi prosedur menyetel celah katup. Langkah yang pertama adalah menyiapkan mesin, alat, dan bahan yang dibutuhkan yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua, memeriksa mesin, air radiator, dan pelumas mesin. Nah, jadi sebelum mesin itu disetel, perlu diperiksa dulu ya. Dicek kembali air radiatornya cukup tidak, pelumas mesinnya cukup tidak. Ya, kemudian yang ketiga adalah menghidupkan mesin. Di starter dicek ya sambil dievaluasi kondisi mesinnya. Apakah dia berisik, getarannya tinggi ya. Jadi sambil dicek kerja mesinnya itu seperti apa. Nanti ini akan mempengaruhi cara mekanik untuk mengevaluasi mekanisme katup. Nah, ini langkah yang 1, kedua, dan ketiga sudah dijelaskan. Kemudian langkah yang keempat, buka cover head cylinder ya. Jadi cover head cylinder itu bagian atas ya. Ini kan head cylindernya nih yang Bapak tunjukkan. Nah, di sini di atasnya ini ada tutupnya. Dibuka terlebih dahulu cover headnya. Setelah dibuka, diletakkan di tempat yang aman, lalu periksa kondisi mekanisme katup secara visual. Jadi nih diperiksa dulu nih secara visual, ada yang rusak tidak, baik itu retak, baik itu bengkok, baik itu ada kerusakan yang lainnya ya. Kemudian langkah yang kelima, menyeting engine dalam posisi top silinder 1. Bagaimana caranya? Nah, sebelum bagaimana caranya, apa yang dimaksud dengan top silinder 1 ya? Top silinder 1 adalah kondisi di mana silinder 1 saat akhir kompresi ya, atau saat busi itu akan memercikan bunga api. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti itu harus dibahas dengan tabel diagram katup ya. Intinya kita bahas ininya dulu aja ya, praktisnya saja. Akhir langkah kompresi silinder 1. Nah, silinder 1 itu dihitung dari mesin bagian depan ya, atau bagian ada kipasnya nih ya. Ini ada bagian kipas ya, depannya nih sini. Jadi dihitung silinder 1, silinder 1 ini, silinder 2, silinder 3, silinder 4. Nah, dihitungnya dari puli kipas. Ya, jangan dari sini dihitung satunya. Kemudian cara mengeceknya adalah dengan cara memeriksa rocker arm atau push rod ya. Untuk yang tipe OHC, memeriksanya adalah dari rocker arm atau push rod. Jika dalam posisi menekan, berarti dia bukan top silinder 1. Dia harus posisi bebas ya, artinya katupnya tertutup. Nah, itu ciri-ciri tip top silinder 1. Cara menyeting engine posisi top silinder 1 adalah dengan cara memutar puli poros engkol ya, searah jarum jam hingga tanda top pada puli ya. Jadi di puli ini nih ada coakan atau ada tulisan T ya, ada tanda coakan biasanya ya, pada puli sejajar dengan 0 derajat ya. Di bagian body engine itu ada tulisan ya 0, 10 sampai 15 derajat. Nah, coakannya itu disejajarkan ke 0 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, pas cek dulu apa benar sudah kondisi top 1 dengan cara memeriksa katup. Nah, jika sudah pada top 1, bisa dilakukan pengecekan celah katup ya, yaitu pada silinder 1 in dan X ya. Ini 2 silinder 1. Silinder 1-nya 2 katup in dan X, silinder 2-nya hanya in-nya ya. Ya, hanya in-nya. Kemudian silinder 3-nya hanya X-nya. Ya, itu jadi satu top silinder itu hanya 4 katup yang bisa di-setel. Kemudian jika tidak sesuai dengan celah katupnya ya, spesifikasinya, maka dilakukan penyetelan
ya. Jadi ini cara ngeceknya kan, masukin fuller gauge-nya ke sini. Jika dia terlalu longgar, perlu di setel. Setelnya bagaimana? Ini, ya. Jadi dengan menggunakan kunci ring 12 dan obeng. Kunci ringnya dikendorkan dulu nih bautnya nih, menggunakan kunci ring. Kemudian disetel menggunakan obeng sampai celah katup di sini sesuai, ya. Katup in-nya itu 20, katup X-nya itu 30 ya. Maaf, katup in-nya 0,20, katup X-nya 0,30 mm. Nah, jika sudah disetel pada posisi top silinder 1, maka kita akan melanjutkannya pada top silinder 4 ya, karena di top silinder 1 hanya 4 katup nih. Ya, ini dan ini. Nah, di katup yang lainnya disetel pada kondisi top silinder 4. Kita lakukan setting top silinder 4 dengan cara memutar puli poros engkol. Satu putaran kembali ya, 360 derajat sampai nolnya sejajar kembali dengan 0 derajat. Kemudian cek dan setel katup yang belum dicek pada posisi top silinder 1. Nah, ini ya, yang belum dicek pada top silinder 1, maka perlu dicek dan di setel ya. Silinder 3 maaf, ini silinder 2 pada X-nya, silinder 3 pada in-nya, kemudian silinder 4 pada in dan X. Jika sudah di setel, lakukan pemasangan kembali dan kemudian cek running engine ya, bagi dievaluasi apakah sudah sesuai penyetelan katupnya. Nah, yang tadi adalah mesin dengan tipe OHV ya. Camshaftnya ada di bawah, dia menggunakan rocker arm. Nah, jika pada mesin tipe DOHC tanpa rocker arm dan push rod ya, ini langsung camshaft. Langkahnya sama, hanya saja prosedur penyetelannya yang beda. Karena di sini langsung camshaft langsung mendorong katup. Pengecekannya sama menggunakan fuller gauge, ya, hanya saja dia tidak menyetel dengan menggunakan obeng dan baut kunci ring. Ya, dia tidak menggunakan itu. Ya, jadi dia sama disetelnya pada top silinder 1, kemudian cek katupnya menggunakan fuller gauge. Kemudian di top 4, hanya saja bila tidak sesuai spesifikasinya, setel celah katup dengan menambah SIM atau plat tipis atau ganti. Ya, jadi di sini ada lifternya di bawah bagian penumbuk katupnya nih, di bawah tonjolan camnya. Itu jika memang sudah renggang, biasanya ditambah SIM yang lebih tebal. Kalau misalkan SIM yang lebih tebal sudah tidak sesuai juga, maka perlu diganti lifternya atau penumbuknya. Ya. Ini pada top silinder 1, katup in, silinder 1 yang disetel, katup masuk 2, katup buang 2. Silinder 2, katup masuk dua-duanya. Kemudian silinder 3, katup buang dua-duanya. Jadi totalnya ada 8 ya, 8 katup yang di setel. Karena ini double overhead camshaft, jadi camshaftnya ada 2. Satu silinder ada 4. Celah katupnya untuk ya, ini 0,28 dan 0,38. Ya. Kalau tadi kan 0,20 dan 0,30. Nah, kemudian ini top silinder 4-nya, putar poros engkol sampai dengan 360 derajat lagi, sampai nolnya ketemu coakannya ketemu 0 derajat. Lakukan pengecekan pada katup yang belum di setel ya. Silinder 2 pada katup buang, silinder 3 pada katup masuk, silinder 4 pada katup masuk dan katup buang. Penyetelannya ya tadi seperti yang Bapak bilang, di menambah SIM atau mengganti plat tipis ya, atau melakukan penggantian. Jadi dilakukan dengan penyetelan dengan baut dan silinder ya. Untuk siswa, ini tugasnya, silakan dibaca, di pause dulu. Kemudian ini ada quotes ya, silakan dipahami
semangat untuk belajar.